lagi. Nah, minum dulu. Ya, Habis dari mana? Mister Bigajan. Oh, Kenapa ya kak? Akhir-akhir ini sering panas. itu karena pemanasan global, Dek. Pemanasan global. Iya, pemanasan global. Oh iya, aku tahu. Pasti gara-gara rumah kaca kan kak? Hah? Rumah kaca? Iya, rumah kaca. Kemarin kan aku baca artikel. Katanya pemanasan global itu gara-gara rumah kaca. Enggak, pemanasan global bukan karena rumah kaca. Terus karena apa kak? Kamu mau tahu? Iya, aku mau tahu dong. Nah, teman-teman semua juga pengen tahu kan apa itu pemanasan global? Sini dekat-dekat. Pemanasan global bukan karena rumah kaca ya teman-teman, tapi lebih tepatnya karena efek rumah kaca dan ada beberapa penyebab lainnya. Teman semua, pemanasan global atau lebih sering dikenal dengan sebutan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan di daratan. Nah, sekedar info juga untuk teman-teman semua bahwa peningkatan suhu rata-rata di bumi kita ini semakin meningkat loh, dari angka yang 0,18 sampai 0,74 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir ini loh. Nah, jadi fix ya teman-teman, bumi kita ini semakin panas bukan? Oh, jadi gitu ya kak pengertian dari pemanasan global. Iya deh. Terus, apa yang menyebabkan bumi semakin memanas? Dan kenapa bumi mengalami peningkatan suhu? Nah itu seperti yang kamu bilang tadi, karena rumah kaca. Bukan karena rumah kaca, tapi lebih tepatnya karena efek rumah kaca. Dan bukan hanya itu, ada dua efek lainnya lagi, seperti variasi matahari dan efek umpan balik. Kak, bisa lebih detail lagi nggak tentang pemanasan global? Misalnya seperti yang kakak bilang tadi, penyebabnya, dampak, atau cara mengantisipasi. Boleh banget dong. Nah, teman-teman semua pasti juga pengen tahu kan tentang pemanasan global lebih detail lagi, mulai dari penyebab yang tadi, kemudian apa dampaknya, dan bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi terjadinya pemanasan global ini. Jadi simak video ini terus ya teman-teman. Teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared atau lebih sering disebut dengan inframerah dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, emang mengapa kalau inframerah ini warawiri di bumi ini? Nah, begini ya teman-teman, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 mikron dan frekuensi 30 GHz sampai 40.000 GHz. Teman-teman tahu tidak, benda panas akibat getaran atomik dan molekuler dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya, sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Nah, teman-teman semua, sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam memberi panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselumuti oleh kedinginan atau musim dingin kali ya. Kebayang dong kalau bumi kita ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhunya yang sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya berada di angka minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi kita ini. Karena efek inilah bumi menghangat, namun jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan dengan pemanasan global.
Nah, selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global loh teman-teman. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida, juga menghasilkan uap air. Contoh ya, reaksi pembakaran dari hidrokarbon itu seperti CXHY bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 bereaksi dengan H2O. Nah, tuh ada H2O-nya kan alias air yang dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah, uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya, kan kalau banyak air rasanya lembab. Ya, memang kelembapan meningkat. Namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun, lain lagi jika kita mengintipnya dari atas awan terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan itu berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Umpan balik selanjutnya adalah sinar kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentunya es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Ketika ditutupi eslah yang memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka daratan ternyata hanya memantulkan atau hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Umpan balik tak selalu negatif, ada juga positifnya teman-teman. Umpan balik positif muncul karena terlepasnya CO2 dan CH4 atau gas metana dari melunaknya tanah beku. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa itu yang namanya variasi matahari? Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau biasa disebut dengan siklus bintik merah, selain fluktuasi-fluktuasi lain yang tidak periodik. Nah, teman-teman, ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangan adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa praindustri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 20
5-35% antara tahun 1980 dan 2000. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari, namun sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini fix disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberikan peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkan selama 30 tahun terakhir. Dengan angka sekecil ini, sepertinya efek ini terlalu kecil untuk menyumbang terhadap pemanasan global. Bahkan sebuah penelitian oleh Lockwood dan Froelich menemukan bahwa tidak ada pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985. Sebenarnya tak ada hubungan sama sekali, baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang, bahwa terdapat berbagai proses yang membuat terjadinya pemanasan global yang dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Iklim tidak stabil. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut mengacu pada kenaikan rata-rata permukaan air lautan di bumi. Selama 1 tahun abad terakhir, permukaan air laut telah meningkat dan terus meningkat. Akibat pemanasan global, akibat aktivitas manusia yang meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Gangguan ekologis adalah suatu peristiwa atau kekuatan yang berasal dari non-biologis atau biologis yang menyebabkan kematian organisme dan perubahan pola spasial dalam ekosistem yang dihuni. Nah, teman-teman semua, ada pun solusi untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari menanam pohon. Yang kedua, mari banyak mengkonsumsi sayur. Yang ketiga, hindari merokok. Kalau bisa, jangan merokok ya. Yang keempat, lebih baik jalan kaki ataupun menggunakan sepeda saat berpergian. Nah, demikian tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi yang seperti sekarang ini sudah terjadi. Bumi yang kita pijak ini sudah sangat memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Nah, banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer berkurang. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan jika secara sistematis akan memberikan efek luar biasa. Mari cintai dan sayangi bumi ini untuk kenyamanan kita bersama. Nah, demikian penjelasan saya tentang pemanasan global.